Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ida Sulistyawati selaku Ketua PKW Teknik Sepeda Motor Injeksi tahun 2024. Alasan mengapa PKW tahun 2024 ini LKP Erlangga mengadakan pelatihan teknik otomotif sepeda motor injeksi. Tentunya dikarenakan banyaknya permintaan terhadap tenaga ahli di bidang tersebut. Dikarenakan dengan teknologi injeksi sepeda motor itu ramah lingkungan dan juga sudah mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Dan tentunya di Kota Blitar sendiri masih minim tenaga ahli di bidang injeksi, sehingga dengan adanya program PKW ini untuk otomotif sepeda motor injeksi sangat bermanfaat untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dan juga bisa membuka peluang kerja baru, membuka bengkel sepeda motor sendiri. Dengan adanya program PKW kompetensi otomotif sepeda motor injeksi ini tentunya akan mendukung program pemerintah, salah satunya adalah mengurangi pengangguran. Sehingga para peserta didik yang ikut dalam program PKW ini akan mendapatkan keahlian yang sesuai dengan standar dunia usaha, dunia kerja. Kami selaku tim dari PKW tahun 2024 mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan pelatihan otomotif sepeda motor injeksi ini. Dalam menyusun kurikulum pelatihan, LKP bisa menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti perusahaan otomotif, bengkel resmi, hingga produsen komponen injeksi. Sebagai contoh, LKP Erlangga dapat bermitra dengan MPM Motor yang akan menyediakan tenaga ahli seperti mekanik kepala untuk mendukung pelatihan ini. Proses penyusunan kurikulum di LKP Erlangga diawali dengan analisis kebutuhan industri yang dilakukan bersama mitra Dudika melalui survei dan diskusi. Dari situ, profil lulusan dirumuskan dan kompetensi yang diperlukan, baik keterampilan teknis maupun soft skill, ditetapkan. Kurikulum yang disusun bersama ini kemudian diterapkan dalam pembelajaran untuk memastikan lulusan siap menghadapi dunia kerja. Peserta pelatihan ini bisa berasal dari kalangan pemuda atau mekanik yang ingin meningkatkan keterampilannya di bidang sepeda motor injeksi. Dalam orientasi awal, peserta akan diberikan pemahaman tentang pentingnya teknologi injeksi di industri otomotif modern. Dalam pembelajaran teori, peserta didik akan mempelajari cara kerja sistem injeksi, mulai dari bagaimana ECU, Engine Control Unit, mengontrol suplai bahan bakar dan udara, hingga mengenal komponen utama seperti injektor, pompa bahan bakar, dan sensor-sensor yang berperan penting dalam sistem injeksi. Sementara itu, di sesi praktek, peserta akan dilatih melakukan troubleshooting menggunakan scanner atau alat diagnostis khusus untuk sistem injeksi. Mereka akan memeriksa injektor, mengecek pompa bahan bakar, hingga memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Untuk prakteknya kami memakai sistem 20-80. Untuk 20%-nya itu teorinya, 80%-nya untuk prakteknya. Kita pembelajarannya di bagian CVT, sepeda motor. Jadi kita mengidentifikasi kerusakan seperti silnya bocor, seperti itu, atau mungkin part yang sudah limitnya atau sudah batas penggantian, seperti itu. Untuk pembelajaran CVT seperti ini, itu kita ada 2 kali pertemuan. Yang pertama itu pengenalan tentang part-partnya dulu. Setelah itu yang kedua atau yang terakhir itu di bagian kerusakan-kerusakannya. Jadi untuk servis CVT ini selain pertama itu kita mengidentifikasi kerusakan, nantinya kan untuk finishingnya itu untuk memaksimalkan kinerja sepeda motor, utamanya sepeda motor matic. Ini tadi
kami belajar mengenai injeksi Honda dan kami ajarkan anak-anak mengenai motor injeksi, terutama untuk sensor-sensor injeksi, cara diagnostik, dan cara meriset injeksi. Kami sudah menggunakan alat yang namanya diagnostic tool. Alat di sini untuk mempermudah pekerjaan kita ketika di bengkel, terutama untuk mendeteksi sensor-sensor injeksi yang mungkin yang mengalami kerusakan seperti malfunction indicator lamp. Itu ketika dia menyala, jadi kita diagnosanya pakai injeksi diagnostic tool ini tadi. Jadi alat diagnostic tool ini sangat penting karena perkembangan teknologi sekarang itu sangat pesat. Jadi kalau kita mendiagnosis sistem injeksi, itu harus dibantu alat yang namanya injection tool. Jadi salah satu alat injection tool itu untuk mempermudah cara kita atau kerja kita di bengkel, terutama untuk motor-motor injeksi. Untuk aspek kewirausahaan, peserta akan melakukan studi lapangan ke bengkel guna mempelajari cara membuka dan mengelola usaha bengkel sendiri. Selain itu, program magang di bengkel mitra memberikan pengalaman langsung yang diharapkan dapat membekali mereka dengan keterampilan teknis dan bisnis yang diperlukan untuk merintis usaha bengkel di masa depan. Kebetulan sebagian anak-anak itu masih awam ya, jadi baru belum begitu mengenal dunia otomotif ya, karena latar belakangnya kan juga nggak semua di otomotif. Jadi ada yang dari pondok pesantren, ada yang lulusan baru sekolah gitu kan. Jadi tapi lambat laun selama teman-teman itu sungguh-sungguh mau belajar, insya Allah bisa. Alhamdulillah antusiasnya cukup bagus ya, rajin ya, dan semoga ilmu yang didapat ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang saya rasakan di magang ini, saya lebih mengetahui kondisi lapangan seperti apa, kondisi customer yang ada yang minta cepat-cepat, ada yang nyantai, dan begitulah kondisi customer di lapangan. Untuk laporan itu seperti ada pelanggan, ada masalah apa kita tanyai. Terus untuk itu seperti laporan administrasi. Jadinya laporan itu kalau ada pelanggan yang motornya rusak, kita cari tahu itu lampunya kah, atau kelistrikan, atau perapian, atau rodanya yang di situ kita memperbaikinya. Setelah memperbaikinya kita mendokumentasi dengan foto dan dikirim ke grup PKW. Setelah itu kita tulis di grup itu dan meminta tanda tangan ke pembimbing kita, Mas Joni. Tak hanya itu, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi bengkel online demo yang berfungsi sebagai platform untuk menjual jasa bengkel secara online. Dengan aplikasi ini, bengkel dapat memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengembangkan kemampuan teknis dan bisnis mereka di era digital. Evaluasi hasil pembelajaran otomotif sepeda motor injeksi bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami teori serta menguasai praktek yang telah dipelajari. Proses evaluasi ini melibatkan dua komponen utama, yaitu evaluasi teori dan evaluasi praktek, di mana peserta secara aktif terlibat dalam setiap tahapannya. Untuk mengukur pemahaman konsep dasar sistem injeksi sepeda motor, evaluasi teori dilakukan melalui ujian tertulis. Ujian ini meliputi pertanyaan pilihan ganda, isian singkat, serta esai pendek untuk menilai pemahaman mendalam peserta. Selain itu, tes lisan juga dilakukan di mana peserta harus menjelaskan prinsip-prinsip dasar sistem injeksi dan menjawab pertanyaan langsung dari instruktur. Sementara itu, evaluasi praktek bertujuan menguji keterampilan teknis peserta dalam menangani dan memperbaiki sistem injeksi. Dalam sesi ini, peserta akan didemonstrasikan langsung di bengkel atau laboratorium, di mana mereka dinilai berdasarkan ketetapan mengikuti prosedur. Selain itu, peserta juga menjalani penilaian berbasis proyek, di mana mereka harus memperbaiki sebuah kasus nyata
dan dinilai dari kualitas perbaikan, efisiensi waktu, serta ketepatan diagnosa yang mereka lakukan. Peserta pelatihan otomotif sepeda motor injeksi akan merintis usaha bengkel setelah menyelesaikan pemagangan selama 1 minggu. Pemagangan ini mencakup praktek lapangan, observasi manajemen, serta pendampingan teknis. Peserta akan mendapatkan dukungan penuh dalam hal pengadaan alat, penyusunan rencana operasional, dan pembagian tugas bagi tim yang terdiri dari 6 personil. Pendampingan intensif akan berlangsung selama 3 bulan dengan monitoring bulanan untuk mengevaluasi aspek keuangan dan operasional bengkel. Pelatihan teknik sepeda motor tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis peserta, tetapi juga membuka peluang untuk memulai usaha bengkel. Peserta mempelajari sistem injeksi, perawatan sepeda motor, serta wirausaha dan manajemen. Dengan magang dan pendampingan, mereka siap mengelola bengkel dengan baik. Penggunaan aplikasi seperti Bemo membantu pemasaran dan memperluas pasar. Dengan mendirikan bengkel, peserta turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan industri otomotif. Sebagai peserta pelatihan otomotif sepeda motor injeksi, saya dan teman-teman berkesempatan membuka usaha bengkel bersama. Kami diajarkan bagaimana cara menjalankan bengkel dengan baik dan benar, mulai dari strategi pemasaran, menggunakan media sosial, hingga pemasangan banner di sekitar lokasi bengkel untuk menarik minat masyarakat sekitar. Kami juga memasarkan layanan bengkel melalui platform aplikasi Bemo yang membantu kami menjangkau lebih banyak pelanggan secara online. Selain itu, kami dilatih untuk menerima pelanggan dengan baik, mulai dari memberikan sapaan ramah, mendengarkan keluhan, hingga menjelaskan perbaikan yang diperlukan. Kami juga belajar administrasi sederhana, seperti pencatatan transaksi, pemberian nota, agar bisa mengelola usaha bengkel ini dengan lebih profesional. Kami sangat berterima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan dan LKP Erlangga karena sudah membantu kami mewujudkan usaha kami. Pelatihan teknik sepeda motor sistem injeksi sangat strategis kita laksanakan di kota kami. Dikarenakan populasi sepeda motor yang semakin meningkat, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbaikan dan perawatan sepeda motor, khususnya teknologi injeksi. Selamat kepada para peserta atas dedikasi dan semangatnya. Saya yakin kalian pasti bisa dan sukses. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.